ibaratnya. Nah, kenapa saya bilang pentingnya materi ini tuh untuk tadi memperbaiki kualitas paper kita saat kita menulis nih. Jadi kita nggak sembarangan milih paper, nggak sembarangan pakai jurnal. Oke, jadi kalau saya pribadi ngasih dulu cara pemilihan jurnal. Dan saya beritahu di awal, ini dasar sebelum kalian buat bikin paper. Jadi ini dasar basic kalian nyari paper tuh gimana sih? Oke, nah di sini kan ada beberapa istilah nih yang bakal familiar nih di yang sering kita dengar kayak Science Direct, Springer, Hindawi, Taylor and Franz, terus John Wiley and Son, terus ada istilah jurnal ilmiah, jurnal terindeks, jurnal terakreditasi, terus Scopus, publikasi itu apa, citasi itu apa. Nah, di sini kita coba kasih tahu nih, saya mau coba bagikan apa mereka ini gitu. Oke, dari pengertiannya jurnal ilmiah. Jadi hal yang saya tangkap dari jurnal ilmiah ini terbitan berkala. Jadi isi itu kayak terbitan berkala yang isinya bahan-bahan yang punya unsur keilmuan atau multidisiplin ilmu, baik dari sistem, dari metodenya, dari pilihan latar belakangnya. Jadi di dalamnya itu ada komponen-komponen unsur keilmuan di dalamnya. Nah, jurnal ilmiah sendiri itu ada dua. Pertama internasional, yang kedua, nah sebelum kita kan ada dua nih, sebelum masuk yang kedua kita bahas internasional dulu. Jadi ada pendapat yang bilang jurnal internasional itu kebagi dua nih. Ada yang bereputasi tinggi. Kalau kalian pernah dengar istilah, terindeks Scopus, terus terindeks Thomson Reuters, atau nantinya diganti sama nama Web of Science. Nah itu jurnal-jurnal yang reputasi tinggi. Yang kedua ada yang bereputasi sedang. Nah itu dia terindeks dari DOAJ, EBSCO, ProQuest. Nah perbedaannya di mana sih? Jadi kalau reputasi tinggi pun dia tergantung dari impact faktor jurnalnya. Impact faktor ini seberapa banyak jurnal tersebut disitir pada artikel-artikel pertamanya. Oke. Terus yang kedua jurnal nasional, ada jurnal terakreditasi sama jurnal terindeks. Nah, kalau di nasional ini dia ada dua, terakreditasi dikti dan terindeks itu. Nah, kalau ini berapa portal yang pernah yang di Indonesia, yang di skala nasional nih ya. Ada portal Garuda Dikti, mungkin kalau kalian lagi nyari-nyari literatur bakal muncul portal Garuda, terus IP. Nah, terus ada ISJD. Nah, yang terakhir ada juga salah satu Sinta nih. Nah, jadi saya mau ngasih informasi tentang Sintanya di sini. Oke, jadi kalau kalian mau cari jurnal, kalian bisa untuk jurnal nasional ya, untuk kualitas jurnalnya, terus dia gimana, itu di Sinta. Jadi kalian bisa cari akses dari sinta.ristekbrain.go.id. Nah, ini tampilan kalau kalian buka. Terus, kalau kalian mau cari, kalian tinggal klik yang source-nya aja. Nanti muncul. Nah, ini tampilannya kayak gini. Nah, di dalam Sinta ini tuh ada tulisan 4.984 jurnal. Berarti dalamnya ada semua jurnal nasional yang masuk ke dalam Sinta. Untuk yang nasional ini dia ada 6 kategori dari S1, S2 sampai S6. Jadi semakin ke arah S1 itu semakin baik. Jadi ada 6. Jadi kalau misalnya kayak itu jurnal S berapa? Oh, S3. Oh, S4. Nah, nanti kayak gitu. Oke. Nah, ini kalau mungkin kalian familiar sama namanya, ini jurnal biologi kita. Namanya Alkaunia. Nah, biasanya kalau saya pribadi kalau mau ngelihat jurnal itu atau kalau kalian mau publikasi deh, kalian cari nanti di sini kan ada focus and scope nih. Nah, itu cek itu sesuai sama bidang keilmuan kalian atau enggak. Terus di sini dicek lagi arsipnya. Dia nanti konsisten atau enggak.
terbitannya. Terus biasanya kalau kalian mau lihat di awal lagi ada home, nanti biasanya mereka kasih tahu nih, jurnal ini terbit dalam setahun berapa kali, bulan apa aja. Nah, kalau untuk publikasi etik sama author guideline itu kayak semacam arahan untuk penulisan. Nah, satu lagi yang penting nih, kalau saya pribadi, saya akan ngelihat di author fees-nya ini, apakah jurnal yang mau kita apply ini berbayar atau enggak nantinya. Nah, ini beberapa portal untuk jurnal-jurnal nasional yang bisa kalian akses, terdiri dari Sinta 2 sampai Sinta 4 kayaknya deh. Kalian bisa akses di sini. Nah, tadi jurnal nasional, sekarang yang internasional. Internasional itu kalian bisa cek di Simago untuk yang terindeks Scopus. Nah, ini halaman utama kalau kalian buka Simago. Nanti muncul tuh, kalian bisa search, misalnya kayak saya nge-search nature di sini. Nah, ini ada tampilannya. Nah, kalian pilih nature yang kalian cari yang mana. Nah, ini tampilan juga, ini nanti urutannya. Nah, jadi kalau di jurnal internasional dan Scopus, biasanya mereka sebutannya ada kuartil. Kuartil itu kayak semacam pengelompokannya dari yang paling baik sampai yang kurang baiknya lah. Nah, satu lagi poinnya, selain kita lihat kuartilnya, kita bisa cek di sini coverage-nya. Coverage ini kalau saya bahasa mudahnya itu, dia masih terindeks sampai tahun 2020 untuk Nature ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada scoop-nya. Nah, sesuai nggak sama scoop kalian nanti kalau mau apply di sini. Nah, kuartil itu ada 4. Ini warna-warnanya. Jadi dari yang paling bagus itu kuartil 1, terus kuartil 2, 3, 4. Jadi makin kecil kuartilnya makin bagus jurnalnya. Jadi sama kayak Sinta, dari S1 yang paling bagus, terus ke bawah. Nah, tadi kan yang Nature ini dia coverage sampai 2020 ya. Nah, kalau kalian cek lagi. Nah, satu lagi, ada nih jurnal dari African Journal of Microbial Research. Nah, ini jurnal internasional, dia terindeks Scopus. Cuma kalau kalian cek coverage-nya, dia udah kadaluarsa sampai cuma 2011. Makanya saya bilang pemilihan jurnal ini penting, karena apa? Jurnal yang kalian pakai nggak cuma internasional, tapi yang benar-benar diakui. Jadi saat kalian pakai jurnal itu untuk publikasi yang lebih tinggi, itu bisa dipakai, nggak langsung di-reject sama reviewernya. Nah, nih, jadi kalau misalkan salah satu tampilan mereka itu bentuk kuartil gini, jadi kayak mereka nih ada jurnal-jurnalnya, jurnal apa aja, skupnya, ada warnanya masing-masing ada kan tuh. Nah, ini saya ambil dari nama jurnalnya itu Bioresearch Technology. Nah, jadi kalau saya bisa bilang untuk yang tadi kalau kalian pernah dengar istilah yang Science Direct, Hindawi, terus Taylor and Franchise, itu mereka publishernya. Jadi publisher yang mengeluarkan beberapa jurnal. Nah, untuk kalian yang baru awal mau terjun ke dunia perjurnalan nih, saya sarannya sih udah mulai bisa buat akun media sosial yang profesional. Mungkin kalau LinkedIn udah pernah dengar ya. Nah, mungkin ada beberapa saran dari saya, kalian coba masuk ke Google Scholar, terus ada Orchid, ResearchGate. Nah, kan satu lagi versi yang mungkin nanti Dr. Yudi yang punya, kayaknya semacam Scopus. Nah, Scopus itu penting juga kalau kalian punya ID di sana. Tapi saya belum punya, saya baru punya Orchid, Google Scholar, Research ID, sama LinkedIn. Tapi untuk LinkedIn mungkin lebih familiar di kalian. Nah, ini 3 saran dari saya. Oke. Jadi saya sarankan yang setelah dapat sharing ini,
Kalian coba mulai buat akun. Untuk nanti kalian bisa naruh jurnal kalian di situ, data diri kalian, CV kalian, pernah project apa aja, punya kemampuan apa aja, itu bisa. Nah, satu lagi, saya kasih di awal, mungkin untuk apresiasi bagi kita yang punya paper, atau nanti kalian merasakan, itu apresiasinya akan rendah dibandingkan kalian ngadain acara dan berhasil. Jadi, saya bilang ini sekarang, itu jangan berkecil hati, nggak apa-apa. Jadi kalian tuh ibaratnya bakal segmented untuk yang tahu kalian untuk punya paper. Jadi nanti orang bakal kayak, punya publikasi, ya udah gitu. Mereka nggak akan mengapresiasi besar untuk kalian punya publikasi. Tapi kalau saya pribadi, saya mencoba mendengarkan kata Ali bin Abi Thalib dengan ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Yang kedua itu moto genom sendiri, verba volant scripta manen. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang adalah sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Mohon izin bertanya, Kakak. Iya. Silakan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Dal? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah, baik, Mas. Ini, Bang. Apakah semua jurnal yang terakreditasi itu udah pasti fix terindeks sama paling tidak Sinta gitu untuk jurnal lokal? Oke, saya langsung jawab aja kali ya, moderator. Silakan Kak, langsung jawab. Oke, jadi kalau untuk dua itu, kalau yang saya amatin ya beberapa, jadi kalau jurnal yang terakreditasi itu, yang terindeks itu belum tuh terakreditasi. Jadi saya pernah lihat case-nya di biodiversitas, punya UNS, dia udah Scopus kuartil 4, tapi dia di bawahnya itu tulisannya, dia nggak terakreditasi di instansi manapun di Indonesia. Jadi akreditasi itu nggak nentuin di indexingnya, tapi kalau untuk skala nasional, jurnal terakreditasi itu punya poin lebih tinggi dibandingkan cuma terindeks aja. Tapi kalau dibandingkan, misalnya kalau terindeks yang biasa yang kayak cuma DOAJ, nah itu lebih baik pakai akreditasi. Kalau dibilang angka KUM, kalau kalian tahu angka KUM, itu poin maksimalnya sekitar 25 setahu saya. Untuk yang akreditasi dikti. Oke. Berarti ini Bang ya, untuk kualitas, maksudnya kualitas substansi dari jurnal itu tidak ditentukan dari indeks akreditasi ya, dari indeks ya? Iya, kalau saya pribadi lebih milih ke arah indeks, karena emang maksudnya kalau yang maksudnya soalnya saya ingat beberapa jurnal yang bagus pun, yang dia masuk Scopus, tapi dia nggak terakreditasi ternyata. Jadi gitu. Siap-siap, makasih Bang Leus. Ya, sama-sama. Oke, Kak, maaf tadi yang kalau yang biodiversitas tadi yang Kakak bilang, itu apa benar-benar memang belum terlink kemana-mana ya, Kak? Maksudnya? Iya, tadi Kakak bilang dia belum bagus ya meskipun Q4 ya, Kak ya? Ya, terakhir sih ngecek dia Q4. Ya, tapi kalau kemarin Lida submit peneliti LIPI, kebetulan kan aku jadi asisten peneliti di LIPI. Nah, mereka tuh banyak juga kayak yang submit di UNS itu, yang jurnal biodiversitas. Jadi, banyak banget yang submit ke sana. Terus biayanya juga lumayan ya, kayak. Tapi itu diterima sih, Kak, sama atasan LIPI. Jadi, nggak masalah, itu termasuk jurnal terindeks global. Ya, mungkin sudah berubah kali ya, Kak, reputasinya saat ini. Oh, kalau nanti silakan dicek sendiri aja. Saya sih case nemuin dia itu tahun berapa ya? Ya 2018-an masih ada bacaan kayak gitu kalau nggak salah deh. Jadi buat coba, ini masih buat contoh case aja. Kayak Hayati pun udah masuk. Dia gabung sama ini deh. Dia ketarik Sainderek kalau nggak salah kan juga
Nah, nggak tahu Hayati itu dia udah akreditasi apa belum. Oke. Oke, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya. Siapa itu? Torik. Oke, silakan Torik. Iya. Saya ingin bertanya sama Kakak Daus. Gimana sih, Kak, caranya untuk mencari topik yang ada di jurnal, tapi kita tuh bingung untuk keywordingnya tuh. Maksudnya cari kata kuncinya gimana sih, Kak? Yang biar tepat apa yang ingin ditemukannya. Seperti itu, Kak. Makasih. Iya. Jadi kalau saya pribadi ya, maksudnya kalau misalkan saya nyari suatu topik, misalnya bioaktif, misalnya apa ya, kayak yang gampang apa ya, misalnya fitoplankton laut lah. Nah, coba dari yang dasarnya dulu aja. Jadi fitoplankton laut, dia kan muncul tuh fitoplankton laut di mana aja. Kalian spesifikin lagi di daerah utara Jawa misalnya. Nah, semakin ngerucut, biasanya semakin jelas. Tapi kalau emang sekiranya nanti nggak muncul juga keyword yang kalian ketik, kemungkinan penelitian kalian itu udah ada tapi belum dipublikasi atau emang informasinya masih sedikit. Oke. Cukup jelas, Torik? Ya, cukup. Terima Oke. kasih, Kakak Daus. Baik, ada lagi? Kak Hajar? Apakah ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Tom Ibnu nanya ya di chat. Oke. Halo. Iya, Kak. Ini pertanyaannya. Saya ingin bertanya, Kak, bagaimana cara membedakan jurnal yang udah peer review sama yang belum, Kak? Terus bagaimana proses kalau jurnal yang belum di peer review menjadi peer review? Sebenarnya kalau ini kan udah bener-bener, kalau saya mau bilang untuk pertanyaan ini, sebenarnya ini lebih nanti ke pengelola jurnal sebenarnya nantinya. Jadi ini tuh gimana ngomongnya ya? Bentar. Nah, setahu saya kalau peer review ini nantinya dia itu kayak ada syarat lagi yang diajukan nanti, biar nanti kan kalau kalian cek berapa jurnal itu ada yang udah peer review atau belum peer review biasanya. Nah, nanti itu memang ada proses lagi, dan peer review ini biasanya kalau saya pribadi tahu ya, misalnya kalau ini ngejawabkan makin agak gantung karena saya juga bukan pengelola jurnalnya nih. Jadi yang saya tahu kalau untuk peer review dari yang belum peer review ke jadi peer review itu, dia udah menunjukkan adanya upgrade kualitas dari jurnalnya, karena emang orang lebih nyari yang peer review dibandingkan yang belum peer review. Untuk jawaban jelasnya juga kurang tahu, Tom Ibnu nanti mungkin bisa diskusikan lagi. Oke, bagaimana Tom Ibnu? Tom? Oke, makasih katanya Kak Lida. Oh ya. Oke, Lida mau nanya ya, Kak? Iya, Kak. Jadi kalau kita submit jurnal itu nih, Kak, misalkan kita mau submit data kita ya, Kak, yang sudah bersih gitu. Nah, kita ingin submitnya itu ke jurnal kita nih, Kak, jurnal Alkoniah. Kira-kira recommended nggak sih, Kak, kalau kita masukin ke sana? Misalkan aku punya artikel ilmiah yang lumayan gitu, Kak. Menurut Kakak gimana? Kalau Alkaunia terakhir setahu saya itu udah Sinta 2. Itu udah lumayan bagus ya kalau saya pribadi. Soalnya sempat 2 kali publikasi di sana waktu mereka masih belum masuk Sinta, dan baru masuk Sinta 3 atau 4 itu emang cara mereka reviewernya mulai beda cara dia ngoreksi. Jadi terakhir saat mereka masih baru S3 saya sempat publikasi itu reviewernya ngasih masukan sama konfirmasi lumayan lebih dalam kok. Jadi kalau kalian mau submit ke Alkaunia itu udah bagus.
Oke, jadi recommended ya Kak? Recommended. Oke. Oh iya, satu lagi Kak. Kalau saat ini kan submit paper gitu ya Kak, itu kan sangat kompetitif nggak sih Kak? Ya, Untuk jadi bagaimana sih Kak cara mensiasatinya biar paper kita dilirik gitu? kalau pengalaman saya sih, maksudnya kalau buat judul yang agak unik aja, walaupun penelitian kalian standar nih, ya kalian gimana packaging judulnya yang orang tuh pas ngebaca, oh nih jurnalnya agak beda nih, atau unik nih judulnya. Jadi maksudnya kalau kalian cuma nge-search kalau kalian bikin judulnya itu standar, maksudnya yang biasa, dan kalian publikasi di jurnal yang juga masih S4, itu kemungkinan kalian nggak akan muncul di pencarian. Yang saya alami sih kayak gitu. Jadi pertama, kalian itu emang harus juga bikin packaging judul itu yang agak bombastis sedikit, nggak apa-apa saya pikir sih, untuk ngejual. Oke. Apakah novelty itu penting nggak sih Kak buat kita? Oh, kalau saya ngelihat berapa ini penting. Jadi, Oke. lupa. Jadi kalau misalkan kalian ngecek di beberapa home journal itu ada baca announcement, biasanya mereka nanti kayak ada yang call for paper, ada yang nanti buat misalnya dia ada yang sesuai call for paper nanti sesuai temanya, sesuai tema. Nah, biasa tema-tema mereka buat itu tingkat kebaruannya lumayan tinggi. Terutama kalau kalian zaman pandemi gini, kalian punya publikasi tentang COVID-19, wah itu pasti cepat. Tanya Dokter Rudi kalau nggak percaya deh. Benar Kak? Benar, kalau kalian bikin COVID, tentang COVID nih pasti itu cepat banget. Alvan mau nanya tuh. Oke, silakan Kak Alvan. Lagi nulis kayaknya. Oke Kak, lanjut tadi berarti kita harus judulnya gitu ya Kak, harus unik ya. Iya. Oke, berarti penting banget ya Kak judul ya. Kalau saya pribadi ngerasain itu penting. Oke. Mungkin kalau beberapa teman-teman yang jadi penulis, maksudnya untuk judul nggak pernah masalah, ya nggak apa-apa. Maksudnya untuk pengalaman mereka, kalau saya pribadi, kalau bikin judulnya maksudnya, saya pernah publikasi di jurnal yang masih S4 atau S5 kalau nggak salah. Jadi saat nge-search itu, ya udah ketiban. Malah saya ketiban sama skripsi dari kampus ternama. Jadi bukan dari paper saya yang di atas. Sebutin aja Kak. Gitu. Oke. Nah, kan tadi judul Kak. Kalau abstrak sendiri itu gimana sih Kak biar kita bisa bikin yang gimana ya, berelegan gitu Kak. Terus kata kuncinya juga tepat gitu. Menurut Kakak gimana? Nah, kalau untuk bilang kata kunci, kalau saya pribadi emang lebih hal yang sering kalian bahas nih di jurnal itu. Dan untuk abstrak, terutama kalau abstrak sih biasanya kan emang itu harus bahasa Inggris ya kalau di jurnal nasional ya. Iya. Jadi saya pikir ya kalau kemampuan Inggris kalian bagus, ya itu nggak akan jadi masalah nantinya. Kalau pas-pasan gimana Kak? Kalau pas-pasan, belajar aja dulu. Oke. Pertanyaan. Iya. Ini bertanya, apakah kalau mau submit jurnal, submit di Sinta atau indeks yang lebih tinggi, harus diikuti dengan data dan isi jurnal, misalnya sederhana, dia submit di tempat indeksnya rendah. Oke, untuk Bung Alvan, sebenarnya sih kalau ini saya pikir nggak mutlak, tapi berlaku. Kemungkinan jurnal-jurnal yang punya si indexing lebih banyak, Sintanya tinggi, Sintanya bisa mendekati 1, kemungkinan untuk reviewernya mereka akan lebih dalam ngajinya. Jadi kalau kalian lolos pun kemungkinan itu masuknya nanti kena revisi mayor misalnya. Nah ini kejadian juga pernah nih. Wah sama Bapak Alvan juga kok nulisnya kalau nggak salah kena revisi mayor di jurnal Unsiah Kuala kalau nggak salah. Nah itu dia. Jadi dengan data sebenarnya dengan misalnya ini nggak berbanding lurus kalau kalian
mau publikasi PD aja, sok aja coba, nggak apa-apa. Asal kalian memaparkan dengan jelas, maksudnya nggak ada yang rancu, itu. Tapi kalau dibilang itu berpengaruh ke indexing atau ke bagian sintanya, pasti. Jadi orang yang publikasi di S4, S5, mereka biasanya cari aman sama data, mereka nggak mau kena banyak revisi nantinya. Oke. Gimana Kak Alfred? Atau mungkin bisa lebih tinggi. Kemungkinan lebih tinggi bisa, tapi emang nggak terlalu besar nantinya. Jadi kalau kalian pernah ada yang publikasi jurnal, mungkin ada 4 kategori. Saya pernah lihat 4 kategori. Pertama itu diterima, ada revisi mayor. Revisi mayor itu nanti biasanya kalian kena bagian substansial. Kadang-kadang mereka malah minta ganti judul. Nanti judulnya lebih tidak usah dicantumkan seperti itu, misalkan. Nggak relevan sama isi. Yang ketiga revisi minor, itu cuma kayak mereka banyak konfirmasi nantinya. Nah yang keempat ditolak. Jadi ada 4 saat kalian submit jurnal itu, ada diterima dengan revisi mayor, diterima dengan revisi minor, yang terakhir ditolak biasanya. Terus ada dari, masih coba Injom Ira dulu ya. Kak izin bertanya, kalau dalam menulis jurnal dan kita ingin mengambil jurnal berbayar, yang tidak mau bayar menguruskan makasium, boleh nggak ya Kak? Waduh. Kalau saya pribadi sih boleh aja. Ini saya pribadi. Boleh Kak? Boleh, kalau saya maksudnya nih. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu, UIN pernah ada brosurnya tahun berapa ya? Jadi kalau kalian akses Springer pakai WiFi UIN, setahu saya itu bisa. Beberapa jurnal mereka ada ngebuka Sign Direct, terus sama Springer, Taylor and Francis, itu beberapa ada yang bisa keakses. Jadi kalau kalian WiFi pakai HP biasa dibanding pakai WiFi UIN, itu better pakai WiFi UIN karena ada beberapa publisher yang UIN masih kerjasama, tapi saya nggak tahu nih sampai kapan kerjasamanya. Soalnya masih zaman 2015-16 itu akses ke sana masih bisa. Oke. Nah, ada dari Kak Alvan lagi nih. Apa jurnal berbayar sudah pasti bagus dan reputasi jurnalnya? Gimana ya ngomongnya? Aduh. Ini kalau dibilang bagus mungkin bagus karena beberapa, jadi kayak saya sih ngeliat kayak Hindawi itu kan publisher ya, dia itu seingat saya benar-benar mahal sih. Kalau kata saya sih mahal, kayak publikasi itu harus bayar sampai juta-juta. Saya pribadi juga masih mikir maksudnya ya buat kayak gitu. Nah tapi emang jurnalnya mereka rata-rata dari publisher Hindawi, mereka itu hampir sebagian besar udah punya yang udah di kuartil 4, seenggaknya Q4. Ada yang malah di Q1 dengan impact factor yang tinggi, punya impact factor tinggi. Jadi kuartil jurnal berbayar pasti lebih bagus dari indeks dan reputasi jurnalnya. Kalau saya pribadi, kalau untuk melihat jurnal luar, kemungkinan iya. Dan satu lagi, jurnal berbayar itu dia akan lebih cepat prosesnya biasanya dibandingkan yang gratisan. Setuju Kak. Terus kalau untuk di nasionalnya, saya pikir juga iya sih. Sempat kemarin ngecek, namanya apa ya? Permi, jurnalnya punya Permi. Jadi dia kayak Persatuan Mikrobiologi, dia punya jurnal tentang mikro semua. Dan itu syaratnya benar-benar lumayan berat dari editornya. Jadi kayak harus datanya menampilkan strain-nya. Jadi semakin semakin detail saat kalian memaparkan metode. Jadi terus kayak analisanya kayak pakai statistik versi apa, nanti dicek lagi biasa sama mereka itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sedikit nambahin ya. Oke, silakan Kak. Ya udah deh, sekalian menutup kali ya kalau nggak ada pertanyaan. Saya senang nih, makasih ya Lida ya yang menginisiasi ya.
Dan langsung pembicaranya nih Ketua Genom, kebanggaan kita yang pertama ini. Jadi saya harap memang ini pertemuan saya sama Daus setelah lama banget nih nggak ketemu. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan ya. Jadi mungkin bulanan, kalau saya lihat sih 2 mingguan atau semingguan bisa lah ya. Jadi apa namanya, ini kan bagus banget ya, saya apresiasi, makanya saya ikut gitu. Mungkin namanya nanti apa ya, kuliah virtual genom gitu, terus dipublish di YouTube Genom lah ya. Bukan sharing lagi ya Kak sekarang? Iya, mungkin kuliah virtual genom. Terus ini yang pertama ngomongin tentang jurnal yuk. Ya kalian lebih kreatif ya. Saya lihat Lida lebih kreatif nanti publish itu di YouTube ya. Karena sekarang memang untuk menganggap ranah awam itu susah kalau misalkan kita pakai jurnal gitu. Materi dari Kak Daus ini bagus banget ya. Karena memang beberapa orang kan nggak tahu tuh jurnal apa sih, kok orang percaya hoax ya. Lebih percaya hoax dibandingin jurnal gitu. Apa sih emang indeks Scopus itu apa? Orang nggak tahu. Itu kan cuma majalah gitu kan. Padahal bilangnya gitu kan. Padahal kan nggak gitu. Setelah Daus cerita tadi, oh ini susah loh, peer review itu susah gitu. Jadi memang peer review itu adalah jurnal yang udah direview sama reviewernya. Kebanyakan jurnal memang peer review gitu. Tapi lagi-lagi science itu nggak semerta-merta selalu benar. Jadi ada kasus nih, contohnya ya, saya sedikit cerita. Di bulan April itu ada jurnal, judulnya tuh Pattern of COVID-19 Mortality Associated with Vitamin D. Itu tuh katanya orang yang kekurangan vitamin D itu COVID cepat mati gitu kan intinya. Di Indonesia, jurnal itu dipublish sama namanya Dr. Prabowo gitu kan. Nah, habis itu ternyata disitasi sampai 100.000 kali, meledak gitu jurnalnya. 100.000 kali udah dibaca, bukan disitasi, 100.000 kali dibaca, di-download sampai lebih dari 17.000 kali di satu jurnal. Jurnalnya jurnal bagus. Jurnalnya SRN elektronik itu lumayan bagus ya. Dan ini jadi landasan orang jual vitamin D. Jadi orang suka ya vitamin D, jadi supaya di-boost itu vitamin D. Jadi ada majalah Daily Mail, The Sun, British Heart Foundation, segala tuh pada publish itu gitu, tentang jurnal yang ditulis Dr. Prabowo ini. Ternyata pada bulan Mei itu diisukan Dr. Prabowo itu meninggal. Nih, Dr. Prabowo meninggal, habis itu ada fundraising. Artinya fundraising itu biasanya kalau ada peneliti meninggal itu beberapa orang langsung, oh yuk kumpulin dana buat bikin laboratorium tentang kaitan vitamin D dan COVID-19 gitu kan. Kumpullah itu sekitar 2.000 euro. Itu luar biasa banyak ya, 2.000 euro ya. 2.000 euro terkumpul di website itu. Ternyata ada ilmuwan ya, salah satu kolega saya di UI, di FKUI, habis itu menggugat itu. Karena ternyata Dr. Prabowo itu nggak ada di Indonesia. Bukan nggak ada di Indonesia, tapi nggak ada di dunia. Jadi sebenarnya Dr. Prabowo itu fiktif, tokoh fiktif yang dibuat sama peneliti nggak tahu siapa untuk bikin fundraising ini. Jadi apa yang saya mau ternyata digugatkan itu, ternyata 2.000 euro itu kemana? Hilang aja kemana? Sampai sekarang gugatannya itu hilang dan jurnalnya itu di-retreat, jadi ditarik. Bayangin loh, ada yang bikin jurnal untuk niat banget ya bikin jurnal, habis itu dia bikin pakai nama Indonesia supaya susah di tracing karena kalau di Amerika kan gampang ya, susah di tracing, akhirnya dapat 2.000 euro, dapat uangnya, habis itu dipakai sama mereka untuk fundraising. Jadi apa yang saya mau lihat bahwa bahkan di jurnal yang peer review sekalipun ada kecolongan gitu. Maksudnya kecolongan itu mungkin aja orang yang nggak ada, mungkin aja jurnalnya bohong, mungkin aja datanya fabrikasi gitu kan. Bahkan jurnal-jurnal yang kayak STEM itu, yang penelitinya bohongan, Haruko Bukata itu terbit di majalah luar biasa bagus, itu salah satu 3 terbaik antara Cell Science sama Nature. Itu terbitnya di sana walaupun di retreat, tapi namanya science ya menarik kesimpulan itu akhirnya kalau salah dia memperbaiki diri sendiri. Jadi apa yang saya mau bilang bahwa jurnal ini adalah tempat kalian menulis. Jadi kalian kalau hobi nulis ya mulailah nulis di jurnal gitu ya. Saya senang banget nih Kak Daus memulai dengan tema yang sangat bagus gitu, sangat sulit memang. Apalagi saya lihat memang Daus senang banget ya nulis. Ada banyak di Google Scholar-nya ada banyak tulisannya. Kayak wow gitu, keren gitu. Untuk ukuran Daus yang baru S1 gitu, itu tulisannya bagus banget gitu. Menurut saya perlu dijadikan contoh teladan buat kita semua, termasuk saya untuk semangat nulis lagi. Jadi selamat ya Genom untuk ini langkah baru ya Genom. Mungkin ini dari alumni Genomnya ya. Coba pengurus Genom untuk melihat, oke, ini ada peluang nih COVID, ini molekular biology lagi naik daun. Ayolah kita gerak gitu. Coba
bikin kegiatan ini, Lida ini luar biasa ya, bikin acara kayak gini, terus bisa dipublish, bisa banyak manfaat buat orang-orang lain. Itu sih. Sekali lagi makasih ya, ini makasih juga buat orang-orang yang hadir, yang saya tahu pada lagi kerja juga nih, Alvan, Hajar, pastilah nggak lagi santai gitu kan, dan meluangkan waktu untuk ngedengerin kuliah yang bermanfaat ini dari Daus. Makasih juga buat Lida ya, sukses buat penelitiannya. Terima kasih, Kak. Makasih ya. Iya, baiklah, cukup sekian hari ini sharing materinya. Nanti insya Allah ada lagi, akan dikabari lagi ya secepatnya oleh pemateri Kak Yudi. Gimana, Kak? Kiat-kiat biar bisa nulis di Scopus, bilang. Iya, mungkin kalau Scopus, kalau kiat-kiat Scopus menurut saya Daus lebih inilah, arah ke sana mungkin nanti ada lah. Kalau menurut saya mungkin saya ngasih penelitian yang terbaru saya ya, lagi neliti gitu, mungkin kapan? Nanti dikabarin aja, Kak. Kita bisa aja kok, Kak, kapan aja. Oke, minggu depan lah ya, biar gradual gitu ya, biar ada Oke, kegiatan. Kak. Siap. Baiklah, terima kasih. Saya tutup hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Kak Daus. Terima kasih Kak Lida dan Kak Daus.